Halo teman-teman, ketemu lagi ya di segmen 5 hal dari pertandingan. Kali ini adalah pertandingan Chelsea melawan Arsenal, di mana skor berakhir imbang dengan 2-2 ya. Ya, memang pertandingan kemarin kalau buat saya pribadi ya agak mengecewakan, terutama karena permainan Arsenal kemarin itu menurut saya di bawah standar, jauh di bawah standar, terutama di babak pertama dan ya sekitar sepertiga awal babak kedua. Jadi sekitar 60-an menit lah ya, pertandingan kita itu menurut saya memang di bawah standar. Tapi bukan hal itu saja yang ingin saya bicarakan. Dalam segmen ini saya akan membicarakan 5 hal yang mungkin terlewatkan bagi teman-teman, atau ya hal-hal yang menurut saya sebenarnya menarik aja untuk dibicarakan gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama ini saya mau ngomong tentang ya perwasitan ya, sekali lagi mengecewakan bagi Arsenal gitu. Kenapa saya bilang mengecewakan? Itu adalah dari keputusan untuk penalti yang pertama ya, dimana itu adalah handsball Saliba yang dikarenakan adalah posisi tangan yang tidak natural gitu. Cuman pertanyaan saya, gimana posisi tangan tidak natural itu gitu kan? Karena yang dilakukan Saliba itu adalah melompat untuk melakukan heading. Ya, jadi tangan dia seperti ini, kalau orang mau lompat melakukan heading ke depan, ini tangan ini kan memang untuk menyeimbangkan badan gitu. Jadi bukan untuk memperlebar bukan untuk memperlebar posisi badan untuk menghalau bola, bukan. Memang itu adalah untuk menyeimbangkan badan gitu. Jadi ketika dibilang bahwa itu adalah karena posisi tangan yang tidak natural, itu menjadi pertanyaan gitu. Dan banyak pundit juga di luar ya yang setuju bahwa ini bukanlah satu alasan untuk memberikan penalti gitu, dengan alasan handsball, karena apa yang dilakukan Saliba untuk melakukan header sambil melompat itu adalah posisi badan yang memang normal dilakukan. Jadi bukan satu hal yang aneh gitu untuk melompat melakukan header tangannya seperti itu gitu ya. Jadi ya itu bagi saya sekali lagi keputusan wasit yang ya kontroversial bagi saya ya. Jadi nggak fair, tapi ya begitulah sepak bola. Dan ya saya hanya ingin mengungkapkan saja bahwa ini sebenarnya kemarin harusnya tidak menjadi satu keputusan penalti gitu. Ya, kita berlanjut ya ke yang kedua. Yang kedua di sini saya mau ngomong bahwa Mikel Arteta ini semakin jitu ya dalam memilih pemain pengganti. Ya, sekali lagi kemarin pemain pengganti pada posisi ketinggalan 2-0 merubah permainan gitu. Jadi merubah permainan, masuknya Tomiyasu, masuknya Trossard, lalu juga kayak Havertz, Eddie Nketiah gitu ya. Merubah permainan Arsenal sehingga dalam 30 menit akhir gitu ya. Ya itu berhasil mengacak-acak pertahanan Chelsea gitu. Jadi memang kemarin itu permainannya mulai terlihat berubah itu ya di 25-30 menit akhir ya, dimana para pemain penggantinya sudah mulai masuk dan mulai terlihat ya performa permainan yang sudah tadinya terbaca menjadi tidak terduga, dan justru kita yang berhasil mengobrak-abrik pertahanan Chelsea yang awalnya kita yang diobrak-abrik gitu kan. Saya ngomong aja bahwa di 60 menit pertama itu pertahanan kita yang diobrak-abrik. Apakah seharusnya bisa dilakukan lebih cepat? Ya nggak tahu juga gitu ya. Cuman kalau bagi saya bahwa kemarin yang dilakukan setelah ketinggalan 2-0 itu luar biasa. Sama seperti ketika kita kemarin ya masih 0-0 ketika melawan Manchester City, pergantian pemain itu merubah permainan
sehingga kita bisa menang 1-0. Di sini kita dari ketinggalan 2-0 melawan Chelsea di kandangnya Chelsea ya, jadi di Stamford Bridge. Di 30 menit akhir kita bisa membalikan itu menjadi 2-2, bahkan hampir 3-2 ya kalau Eddie Nketiah lebih tenang gitu kan. Ya, itulah dari saya bahwa pergantian pemain dari Arteta ini semakin baik ya ininya, pemilihannya. Semoga bisa berlanjut untuk ke depan seterusnya gitu. Ya, yang ketiga saya mau ngomong tentang ini dengan pergantian pemain. Ini adalah Trossard yang menurut saya dia semakin manis dan semakin terlihat bahwa dia ini sepertinya super sub gitu ya. Kenapa saya bilang super sub? Karena bagi saya pribadi yang saya lihat dia lebih memberikan dampak ketika dia turun sebagai pengganti dibanding dia sebagai starter gitu. Jadi sebagai pengganti dia kelihatan merubah pola permainan yang membuat musuh itu menjadi kebingungan gitu. Ya karena memang Martinelli dan Trossard ini permainannya berbeda ya. Kalau Trossard ini lebih teknikal, sedang Martinelli ini dia lebih ke power gitu ya. Jadi memang perubahan pola permainan ini yang membuat musuh tadinya sudah terbiasa dengan Martinelli, lalu kaget dengan Trossard gitu yang lebih teknikal, lebih cantik permainannya gitu ya. Lebih kalau Martinelli itu lebih dia membuka posisi, Trossard ini lebih ke diam-diam kok dia tahu-tahu ada di posisi itu gitu. Jadi yang membuat musuh bisa kaget karena kemarin kan golnya Trossard itu juga kok tiba-tiba dia ada di dekat tiang gawang sebelah kanannya Chelsea gitu ya, di sebelah kiri kita. Kok tiba-tiba dia ada di posisi dekat tiang gawang situ. Itu yang kelebihannya Trossard gitu. Jadi ya itu menurut saya Trossard ini kayaknya lebih cocok sebagai super sub. Tapi ya kita lihat ya ke depan sesuai kebutuhan sajalah dari Arsenal. Tapi yang saya lihat Trossard ini sebagai super sub lebih sering memberikan dampak, apakah itu gol atau membuka ruang ya. Ya semoga ke depan ya bisa lebih gacor juga lah ya si Trossard ini gitu ya. Untuk next yang keempat saya mau ngomong ini tentang Declan Rice ya, man of the match kita, dimana dia kemarin menurut saya sebagai pemimpin di lapangan tidak menyerah, terus melakukan pressing, dan pantas sekali ketika dia kemarin diberikan sebagai man of the match ya. Karena memang Declan Rice ini golnya dia itu yang merubah arah pertandingan gitu. Jadi gol dia juga memberikan semangat bagi para pemain lain ya, dan itu menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa gitu. Di Arsenal kita tidak kekurangan pemimpin, jadi tidak hanya Martin Odegaard ya, Declan Rice, lalu juga siapa lagi ya, Gabriel Jesus, lalu ya para pemain-pemain di Arsenal ini adalah para pemain yang memang merupakan pemimpin di lapangan di timnas mereka masing-masing gitu. Jadi memang kita tidak kekurangan pemimpin, dan dengan kehadiran Declan Rice ini kemarin ya, ketika menurut saya pribadi Odegaard ini tidak terlalu kelihatan, Declan Rice ini yang masuk sebagai pemimpin, dan dia yang memberikan semangat kemarin ya dengan gol pertamanya dia ya, tanpa ya dengan kondisi tidak menyerah ya sampai menit-menit akhir, sampai memang dia ya itu gol pertama dia itu tadi yang saya bilang itu yang salah satu yang merubah keadaan gitu. Ya, yang terakhir saya mau ngomong bahwa inilah namanya derby. Ya, ketika semua orang lain itu apa ya, membuat Chelsea ini seolah-olah tim pesakitan yang tidak ada harapan melawan Arsenal gitu ya. Buat saya
sejak awal stream kan, dari awal streaming saya selalu ngomong bahwa jangan meremehkan Chelsea. Kenapa? Karena energi derby ini berbeda gitu ya. Tim yang performanya jelek di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tim yang ya intinya kalau tim yang jelek ketika mereka menghadapi derby itu energinya berbeda. Ya, ketika mereka melawan musuh yang mereka anggap sebagai musuh bebuyutan, itu membuat semangat para pemain itu turunnya beda gitu. Sehingga itulah yang kemarin saya lihat tidak boleh meremehkan energi derby. Dan Arsenal menurut saya kemarin sepertinya juga terbawa suasana meremehkan Chelsea ya, sehingga di babak pertama saya lihat itu benar-benar Arsenal itu kaget dengan intensitas permainan Chelsea gitu. Nah, itulah yang bagi saya tidak boleh kita meremehkan seperti ini lagi gitu. Ya, Chelsea walaupun performa mereka jelek gitu, di atas kertas pemain-pemain mereka ini adalah pemain-pemain luar biasa. Jadi kalau pemain-pemain mereka ini ngeklik, mereka bisa menampilkan permainan yang luar biasa. Bahkan saya pribadi ini meramalkan bahwa sebelum Manchester United bangkit, Chelsea ini akan bangkit lebih dulu dibanding Manchester United. Kenapa? Karena Chelsea ini setidaknya bagi saya pribadi, saya melihat mereka punya rencana untuk klub. Manchester United sampai saat ini saya masih belum lihat ada rencana yang jelas untuk mau dibawa kemana klub mereka gitu. Jadi ya saat ini saya pribadi saya bilang Chelsea akan bisa lebih dahulu bangkit dibanding Manchester United gitu. Ya itu ya teman-teman, untuk 5 hal dari pertandingan 2-2 kemarin ya, Chelsea melawan Arsenal. Pertandingan yang ya harusnya kalau dibilang orang itu ya harusnya Arsenal kalah, tapi karena semangat juang kita, setidaknya menurut saya kita berhasil mencuri 1 poin gitu ya. Ya itu sebelum kita kehilangan 3 poin ya, setidaknya kita bisa mencuri kembali 1 poin di Stamford Bridge kemarin. Walaupun menurut saya itu hasil yang mengecewakan, tapi setidaknya kita berhasil mencuri 1 poin lagi lah, dan masih belum terkalahkan ya di EPL. Dan untuk posisi sementara kita ada di kedua di bawah Manchester City. Kita lihat untuk nanti ya pada saat Tottenham melawan Fulham bagaimana keadaannya, karena kalau Tottenham menang, Tottenham akan ada di posisi ke-1 dengan 22 poin harusnya ya. Kalau saya nggak salah itu 22 poin. 22 apa 23? Sorry, dengan 23 poin. Kalau nanti Tottenham bisa menang melawan Fulham gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau teman-teman ada pendapat lain tentang pertandingan kemarin Chelsea ya melawan Arsenal, boleh ditulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang lain, tolong ya dibantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.